Hey guys, welcome to Daily Review. So di video kali ini mari kita ngobrolin episode 3 dari X-Men 97. Gua puas banget setelah menyaksikan episode 3 karena langsung menjawab pertanyaan kita di ending episode 2 di mana tiba-tiba ada dua Jean Grey. Dugaan kita awal sih memang antara kalau nggak ini tiruan kayak Mystic mungkin yang ngelakuin, tapi kan nggak mungkin Mystic juga. Dan yang kedua adalah ini cloningan. Dan memang di awal-awal kita juga berteori kalau musuh utama dari X-Men 97 ini memang Mr. Sinister. Dan akhirnya kita menduga itu adalah cloningan. Terjawab langsung di episode 3, ternyata memang Jean Grey ini cloningan. Beast langsung kayak melakukan penelitian gitu, tiba-tiba oh ini nih yang benar, yang asli adalah Jean yang baru datang ini, yang penglihatannya kabur. Nah, tiba-tiba kaget dong, Jean Grey yang selama ini udah nikah sama Cyclops, udah punya anak Nathan Summers. Jadi kayak wow, akhirnya di sini mulai timbul lah beberapa gesekan-gesekan yang membuat Jean Grey cloningan ini menjadi sangat marah, yang membuat dia terpengaruh dengan kekuatan dari Mr. Sinister yang cuman dibisikin dari radio ataupun alat telepon tuh, gua nggak tahu itu ya. Nah, kemudian juga akhirnya di sini Jean Grey cloningan membuat sebuah ilusi yang membuat rumah dari X-Men ini menjadi sebuah neraka yang berkepanjangan. Nah, di sana kita benar-benar ngeri gitu. Kalau kalian perhatikan detail per detail nih, setiap karakter yang ditemui itu pasti kalian yang buat kalian benar-benar ngefans versi animated series yang zaman dulu atau kalian yang ngikutin komik X-Men pasti referensinya banyak banget. Dan yang menarik juga adalah dari kredit pembuka dari X-Men episode 3 ini sampai akhir itu banyak sekali easter egg yang menjurus ke kejadian di animated seriesnya guys. Nah, yang pertama yang perlu gue tekankan sebelum kita membahas lebih jauh adalah Profesor X di sini kan udah digambarkan meninggal lah dari awal gitu, karena latar waktu dari X-Men 97 ini sendiri kan beberapa bulan setelah kejadian dari animated seriesnya di mana Profesor Xavier sudah dianggap meninggal dari episode 1 sampai episode 3 ini. Meyakinkan banget, tapi pada faktanya kalian jangan sedih dulu, Profesor X itu belum meninggal. Kalau kalian jeli, di kredit awal itu ada adegan baru yang memperlihatkan ada Profesor X yang sedang duduk di ruangan luar angkasa. Nah, posisi dari Profesor X itu memang ada di luar angkasa, tapi dalam kondisi dia sedang dalam tahap pemulihan oleh bangsa Shi'ar, ditemani langsung oleh kekasihnya yaitu Lilindra. Nah, di sini kita melihat juga Lilindra ini sedang memukul tombol kontrol, entah apa yang akan ia lakukan, tapi intinya kita senang adalah Profesor X belum meninggal di X-Men 97. Memang secara keseluruhan, kalau kita bandingkan dengan versi animated series, itu ada banyak sekali perubahan-perubahan baru yang dibuat oleh Marvel Studio terkait dengan X-Men 97 ini. Entah maksudnya apa, karena berhubung dia bilang bahwa kejadiannya tidak canon dengan MCU, jadi ini awalnya mungkin pengen dijadikan canon lah ya. Ada beberapa kejadian-kejadian menarik yang bisa saja nantinya kejadian di animated series itu akan tiba-tiba jadi nyambung dengan live action, tapi akhirnya diputuskan untuk tidak canon. Ya akhirnya ya perubahan ini hanya berubah signifikan di versi dunia animationnya aja, jadi nggak ada sangkut pautnya dengan versi live action. Tapi kita cukup senang ternyata Marvel yang versi terbaru ini meskipun gaya mereka retro, masih meniru versi animated series, tapi memang mereka berani membuat gebrakan-gebrakan. Tapi tenang, di beberapa kredit awal, kalau kalian jeli, ada beberapa adegan-adegan yang ada di versi animated series yang tetap dimasukkan. Salah satunya kayak awal mula X-Men melawan Magneto, itu kan ada di situ dan itu keren banget. Tapi di video kali ini tenang, kita tidak akan banyak membahas tentang referensi-referensi komik atau apa biar nggak jelimet ya kan. Tapi sekarang mari kita bahas inti utama dari kejadian di episode 3. Kita fokuskan ke dua Jean Grey ini guys, dimana di awal langsung kita diperlihatkan kebingungan dari Cyclops tentang Jean Grey cloningan ini. Antara lain dia Gunda, kekasih hatinya yang asli kok tiba-tiba selama ini digantikan sama cloningan gitu. Akhirnya di sini Jean Grey versi cloningan ini merubah namanya menjadi Madelyne Pryor, di mana Madelyne Pryor ini tiba-tiba berubah juga menjadi Gambit Queen gitu, di mana itu referensi komiknya benar-benar akurat banget dan kita melihat bagaimana kemampuannya di sini pasukan dari Magneto dan juga teman-teman berhasil melawan dari Gambit Queen ini, dan akhirnya dia juga sadar berkat kekuatan dari Jean Grey yang asli. Jean Grey yang masih lelah aja tuh mampu memberikan kesadaran dan juga mengalahkan
cloningannya. Jadi bayangkan bagaimana kekuatan dari Jean Grey tersebut, guys. Nah, dalam proses adegan bagaimana Madelyne Pryor ini disadarkan oleh Jean Grey, ada beberapa penglihatan-penglihatan masa lalu yang juga referensi langsung ke versi animated series-nya. Jadi kalau kalian ngefans banget dengan animated series-nya, kalian bisa pause adegan tersebut. Ada beberapa kayak sampul komik, ada juga beberapa kejadian kayak Cyclops nolongin Jean Grey yang lagi pakai kostum kayak Dark Phoenix dan juga kostum X-Men-nya. Itu kan referensi langsung dari di dalam komik. Nah, tapi yang jelas adalah di sini proses penyadaran ini akhirnya berhasil gara-gara Madelyne Pryor ini sejahat-jahatnya dia, tapi dia masih sangat sayang dengan anaknya yaitu Nathan Summer. Memang belum disebut ya namanya itu Nathan Summer, tapi ya kita tahu sendiri lah dalam komik di versi animasi Nathan Summer itu adalah Cable. Nah, ngomongin Cable, Madelyne Pryor itu kan ngamuk di dalam komik dan juga versi seriesnya itu gara-gara anaknya diculik oleh Mr. Sinister, dan itu lumayan nyambung dengan versi animasinya. Dan yang agak sedikit pembeda di sini adalah Madelyne Pryor-nya kayaknya ujungnya bakal jadi baik dan gak sejahat yang ada di versi komik dan juga animasi sebelumnya gitu ya. Tapi intinya lah di sini nasib Nathan, anak dari Cyclops dan juga cloningan Jean Grey ini itu udah terlanjur kecemplung di tabung percobaan dari Mr. Sinister. Buat teman-teman yang belum tahu dengan Mr. Sinister, kalian coba tonton ulang lagi beberapa video kita terbaru karena kita sering banget bahas. Intinya adalah Mr. Sinister ini adalah ilmuwan yang benar-benar terobsesi untuk mengambil gen-gen mutan dan melakukan beberapa percobaan. Mr. Sinister ini sendiri diciptakan oleh Apokalips. Beberapa rentetan-rentetan dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Mr. Sinister ini seolah-olah dia ingin mengalahkan penciptanya yaitu Mr. Apokalips yang ada di masa depan. Dia udah tahu nih di masa depan bahwa Mr. Apokalips ini akan mengacaukan dunia, termasuk juga akan mengalahkan para mutant. Jadi Mr. Sinister ini ingin mencari bibit-bibit unggul yang tidak terkalahkan, yang cenderung bisa mengalahkan Apokalips, dan akhirnya membuat Mr. Sinister lah yang menjadi yang terkuat. Jadi sekarang setelah kalian menyaksikan episode 3, pasti kalian paham bahwa Mr. Sinister ini sengaja membuat cloningan dari Jean Grey, sengaja mengambil DNA dari Jean Grey, membuat menjadi sebuah cloningan yang akhirnya membuat dia jatuh cinta dengan Cyclops dan akhirnya mempunyai anak, dan sejauh ini berhasil. Nah, anaknya inilah yang menjadi misi utama dari Mr. Sinister untuk membuat sosok mutant yang tidak terkalahkan dan tidak terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan, dan intinya adalah bisa mengalahkan Apokalips. Langkah pertama yang dilakukan oleh Mr. Sinister adalah setelah mendapatkan dua gen antara Cyclops dan juga Jean Grey yang akhirnya menjadi Nathan Summer, dia mencemplungkan si Nathan Summer ini ke sebuah tabung yang berisi virus teknoorganik, di mana ini nanti akan menjadikan Cable sama seperti yang kita lihat di film Deadpool kedua. Di sana kita bisa melihat dengan jelas bagaimana tampilan dari Cable yang udah dewasa dengan kayak banyak sekali robot-robotiknya, dan itu adalah pengaruh dari virus teknoorganik gitu guys. Jadi di masa depan Cable ini tentu juga akan melawan Apokalips, tapi memang di luar perintah dari Mr. Sinister. Jadi sejauh ini cukup berhasil lah ya Mr. Sinister, meskipun nggak terlalu lama nyemplung di cairan hijau itu, tapi Mr. Sinister sudah berhasil untuk mengubah Cable menjadi sosok mutant yang tidak terkalahkan. Nah, di episode 3 ini kita akan melihat kan bagaimana upaya dari Jean Grey, Cyclops, dan juga tim X-Men untuk menyelamatkan Nathan Summer dari virus teknoorganik ini. Salah satu kunci utamanya adalah dari karakter Bishop ini guys, karena karakter Bishop ini datang dari masa depan karena dia punya gelang perjalanan waktu yang kurang lebih mirip dengan gelang yang dimiliki oleh Cable di film Deadpool kedua. Kok bisa nyambung kayak gitu? Nah, kalau kalian udah nonton Deadpool kedua, terus kalian nonton episode 3, jelas kalian langsung nganggu-nganggu sendiri, oh ternyata kayak gini, asal-usul dari gelang perjalanan waktu ini adalah dari Bishop juga gitu. Nanti ke depan Bishop dan juga Cable kayak berasa kayak saing-saingan lah mereka dengan kekuatan-kekuatan terutama perjalanan waktu ini. Jadi intinya Cable juga bisa melakukan perjalanan waktu ke masa lalu guys. Panjang banget ceritanya sebenarnya. Bishop sendiri kenapa bisa kecemplung ke masa lalu dan gabung dengan tim X-Men 97 ya. Salah satunya juga dalam langkah menyelamatkan adik perempuannya yaitu Shard. Di mana Shard ini kalau dia kembali ke masa lalu, Bishop ini bisa mengubah kayak beberapa detail-detail sehingga membuat Shard ini tetap selamat di masa depan gitu. Tapi memang Bishop akhirnya beberapa terjebak sebentar dengan tim X-Men 97. Nah, setelah kita melihat Jean Grey cloningan atau Madelyne Pryor ini memberikan
Nathan Summer ke Bishop untuk diselamatkan dengan teknologi di masa depan, inilah cikal bakal kenapa bisa nanti Nathan Summer yang sudah menjadi namanya Cable bahkan balik lagi ke masa lalu. Dan jelas ini bakal ribet banget kalau kita ngomongin soal masa depan, masa lalu, karena ini konsepnya udah perjalanan waktu, bikin pusing gitu ya. Tapi di video kali ini gue akan mencoba menjelaskan sesederhana mungkin. Nah, di suatu ketika Cable ini di masa depan, dia ini membutuhkan suatu virus yang bisa untuk menangkal kekuatan dari beberapa pemerintah, di mana kita tahu sendiri kan pemerintah punya penangkal untuk menghilangkan kekuatan mutant gitu. Itu nggak berlaku sama Cable. Intinya seperti itu guys. Jadi Cable ini melihat masa depan tuh kalau mutant udah mulai punah guys. Banyak sekali pemusnahan dari mutant akibat ya geopolitik lah. Seperti yang kita lihat di beberapa film-film live action dari X-Men. Jadi Cable kembali lagi ke masa lalu, titik poin di mana dia sebenarnya masih bayi, ketemu lagi dengan ayahnya Cyclops, ketemu lagi dengan Jean Grey. Dan juga di sini mereka nggak ada yang sadar. Terutama Jean Grey utama ini bahkan sempat membaca pikiran dari Cable, dan dia tahu bahwa Cable itu anak dari Cyclops. Tapi memang sejauh ini dalam cerita komik atau bahkan di cerita animasi nggak pernah dijelaskan kalau Jean Grey ini memberitahu Cyclops bahwa Cable itu adalah anaknya. Kemungkinan Jean Grey nggak mau terjadi keretakan waktu ataupun glitch kayak itu kalau Cyclops tahu bahwa Cable itu anaknya. Jadi secara nggak sadar, di masa yang sekarang, Cable itu kembali ke masa lalu, dia itu justru bertempur dan juga berjuang bersama anaknya sendiri, yaitu Cable yang udah dewasa. Nah, kembalinya Cable ke masa lalu itu tentu saja ingin memastikan kalau virus teknoorganik yang dibuat oleh Mr. Sinister ini tetap bisa dibuat dan di masa depan tetap ada, supaya para mutant ini kayak tidak terkena dampak dari pemusnahan kekuatan mereka di masa depan. Jadi mutant tetap bisa hidup gitu, tetap ada punya kekuatan. Tapi salahnya adalah di masa sekarang, justru para Cyclops dan juga teman-teman ingin memusnahkan virus teknoorganik ini yang membuat Cable ini harus bertarung dengan beberapa X-Men. Jadi rumit banget cerita kayak gitu. Intinya adalah bolak-balik di masa depan akan ada pemusnahan X-Men. Kuncinya adalah di virus teknoorganik ini. Sampai nanti Cable juga akan berhadapan dengan Apocalypse. Kuncinya juga ada di virus teknoorganik. Cable akan menjadi mutant yang sempurna, tak terkalahkan. Dan kita akan melihat bagaimana perjalanannya. Dan sejauh ini di X-Men 97 gue masih ragu apakah Cable nanti bakal balik lagi di masa sekarang atau mereka masih mengeksplorasi cerita-cerita yang di masa sekarang dan belum menampilkan Cable. Tapi bumbu-bumbu dan juga modal mereka untuk mendatangkan Cable tuh sudah ada. Tapi kalau kita ngobrolin soal animationnya, jadi gue makin penasaran dengan Cable versi Josh Brolin. Josh Brolin kan jadi Cable di Deadpool kedua. Apakah gelang tersebut gimana nasib itu? Apakah dia masih bisa balik lagi atau gimana? Semoga berharap bahwa di Deadpool ketiga Cable ini tetap ada masa depan lah, gimana ceritanya gitu guys. So sekarang sampai kita di pertanyaan terakhir. Banyak juga yang menanyakan siapa orang yang ditemui oleh Storm di bar ketika dia lagi duduk itu, dan dia bilang bahwa aku bisa mengembalikan kekuatanmu. Nah di sana kan dia udah sebut namanya adalah Forge. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, Forge itu adalah seorang mutant yang lahir dari keturunan suku Indian Cheyenne. Nah, kemampuan mutant Forge ini memungkinkan untuk secara naluriah mengetahui fungsi, operasi, dan juga skema perangkat teknologi atau mesin apapun di sekitarnya. Forge ini juga memiliki kemampuan magis yang diajarkan kepadanya oleh karakter bernama Nace, yang merupakan suku dari Cheyenne tersebut, guys. Nah, salah satu perangkat yang diciptakan oleh Forge selama ini adalah perangkat penetral yang dapat menekan kemampuan manusia super atau mutant dan juga pahlawan lainnya. Nah, di episode 2 kita tahu sendiri bahwa Storm ini akhirnya kena blast tembakan dari salah satu karakter yang membuat kekuatannya hilang. Dari sini kita udah bisa membaca dengan sangat jelas bahwa Forge lah yang membuat alat tersebut yang bekerja sama dengan pemerintah. Karena dalam komik dan juga animasinya juga seperti itu. Forge lah yang menjadi kunci utama yang bisa membuat alat untuk menghilangkan kekuatan mutant. Jadi mungkin Forge ini merasa bersalah karena dia sistemnya kan udah terkenal banget nih di era-era sekarang. Dia kan Omega level lah gitu. Jadi ketika dia melihat berita kalau Storm itu sudah tidak punya kekuatan lagi, akhirnya Forge ini punya kayak penyesalan lah. Akhirnya dia mendatangi Storm dan menawarkan untuk mengembalikan kekuatannya, tentu saja dengan energi dan juga teknologi penawar yang diciptakan diam-diam mungkin ya sama Forge. Kalau tiba-tiba pemerintah ini di luar batas, jadi kemungkinan besar Storm ini akan mendapatkan kekuatannya kembali dan kita senang, kita akhirnya akan melihat Omega level lagi. So, itu sih sementara untuk penjelasan singkat kita terkait dengan episode 3 ini. Semoga dengan penjelasan sederhana ini bisa membuat kalian semakin hype untuk menyaksikan episode 4 dari X-Men 97 di Rabu depan. Karena memang X-Men ini adalah project
Marvel Studio dengan skor tertinggi baik di IMDb ataupun Rotten Tomatoes, bahkan sempat menyentuh 10/10, 100/100, dan sekarang mungkin udah turun sekitar 98/100, dan itu gede banget. Jadi ada 3 jajaran project Marvel tertinggi dengan penilaian tertinggi sejauh ini. Kita ambil aja versi Rotten Tomatoes. Yang pertama tentu sekarang jadinya X-Men 97. Yang kedua itu Miss Marvel di 98% kalau nggak salah. Dan yang ketiga itu Agent of S.H.I.E.L.D. juga di sekitar 98%. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum nonton ketiga itu, gue anjurkan kalian nonton dan rasakan apakah kalian setuju dengan skor tersebut, guys. Thank you teman-teman sudah menyaksikan update dan juga review singkat kita terkait dengan X-Men 97 episode 3. Nantikan terus setiap hari Rabu dan juga Kamis kita akan membahas X-Men 97 di episode 4, 5, 6, dan seterusnya, guys. Dan buat teman-teman yang suka dengan konten ini tapi kalian belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you, guys.